Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faizal Akbar, NRP 0819040003 dari kelas D4 TP5A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas minggu ke-16 mata kuliah keandalan praktek. Nah, sebelumnya saya mohon maaf kepada Bu Arum bila nanti di tengah-tengah video ada gangguan audio karena saya sedikit flu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, langsung saja saya akan mempresentasikan tugas saya. Pertama-tama di sini kita harus mengidentifikasi failure mechanism. Nah, di sini saya mengambil ini dari tugas sebelumnya ya, tugas FTA itu kalau nggak salah itu minggu ke-9. Nah, di sini saya jabarkan sekali lagi. Pada kasus ini mengalami mekanisme kerusakan material yang menyebabkan penipisan material pada pipeline. Penipisan material ini disebabkan oleh faktor korosi internal dan faktor korosi eksternal pada pipeline. Penyebab dari korosi internal itu sendiri yakni fluida alir yang korosif dan material yang tidak tahan korosi. Untuk penyebab dari korosi eksternal, faktor mekanik coating yang berupa bahan coating tidak sesuai, permukaan pipeline tidak rata, kerusakan alat coating, dan kelalaian worker. Nah, untuk faktor elektrokimia lingkungan itu berupa kandungan air, adanya kandungan air atau H2O pada permukaan pipeline, dan adanya kandungan oksigen O2 yang mengenai permukaan pipeline. Menurut API 581, pencegahan korosi eksternal dilakukan dengan cara coating pada pipa yang tepat, program pemeriksaan berkala untuk kerusakan coating, dan dilakukan pengecatan ulang. Setelah mengidentifikasi failure mechanism, saya menempatkan di sini ada data kasus, di sini ada deskripsi fuel and gas untuk material ASTM X52 grade steel material, NPS untuk pipa 4 inch, outside diameter 4,5 inch, inside diameter 4,025 inch, schedule 0,237 inch, pressure design 200 PSI, temperature design 300 derajat Fahrenheit, maximum allowable stress 20 KSI, E-nya 1, W-nya 1, Y-nya 0,1. Untuk yield strength-nya 35 KSI untuk atau setara 35.000 PSI ya. Tensile strength-nya 60 KSI atau setara 60.000 PSI. Year build-nya dibangun pada 1993, diinspeksi tahun 2001 dan terakhir inspeksi tahun 2008. Selanjutnya kita ke data inspeksi berdasarkan waktu. Lah, di sini ada time, thickness, dan delta T ya. Untuk waktu tahun 1993, thickness-nya sebesar 0,237 inch. 8 tahun kemudian, tepatnya pada 2001, thickness-nya 0,229 inch. 16 tahun kemudian, thickness-nya 0,221 inch dengan delta T 16. Selanjutnya corrosion rate menurut API 570. Berikut perhitungannya ya. Untuk long term corrosion rate-nya, rumusnya thickness tahun 1993 dikurangi thickness tahun 2008 dibagi delta T, hasilnya 0,001 inch per tahun. Untuk short term corrosion rate, yakni thickness tahun 2001 dikurangi thickness tahun 2008 dibagi delta T, hasilnya sama 0,001 inch per tahun. Selanjutnya ada ketebalan minimum yang menurut ASME B313. T minimumnya rumusnya ini bisa dilihat di layar, hasilnya 0,0215 inch. Selanjutnya setelah menemukan ketebalan minimum, saya mencari PUF. Rumusnya ini ya. Probability of failure sama dengan total generic failure frekuensi dikali Dmax factor dan dikali management system. Untuk mencari GFF, dilihat pada tabel 3.1 part 2 API 581, maka nilai GFF totalnya yaitu 3,06 kali 10 pangkat 5. Setelah mencari GFF, kita mencari DF dengan rumus sebagai berikut. Untuk ART, rumusnya ini hasilnya 0,072. Untuk flow stress, rumusnya ini tertera di layar, hasilnya 52.250.
52.250. Untuk strength ratio parameter rumusnya berikut. Hasilnya 0,037. Setelah itu, kita menghitung inspection effectiveness factor. Nah, ini rumusnya ya. Untuk prior probability of correction rate dan conditional probability of inspection history bisa dilihat pada tabel 4.5 dan 4.6 part 2. Ikut tabelnya ya untuk tabel 4.5. Nah, ini ada prior probability for training correction rate. Ini untuk low confidence segini, medium confidence segini, high confidence segini ya. Untuk kasus kali ini saya memilih low confidence karena correction rate-nya saya asumsikan sendiri ya. Selanjutnya pada tabel 4.6 ada conditional probability for inspection effectiveness. Nah, di sini bisa dilihat di tabel, saya memilih C fairly effective karena saya mengasumsikannya sendiri. Nah, selanjutnya kita hitung inspeksinya ya. Untuk yang satu hasilnya 0,25, instruksi kedua itu 0,09, inspeksi yang ketiga hasilnya 0,04. Untuk posterior probabilities, untuk posterior probabilities ke satu hasilnya 0,6578, yang kedua 0,2368, yang ketiga 0,1052. Selanjutnya kita menghitung reliability indices for image every stage. Rumusnya sebagai berikut ya, tertera di layar. Nah, diketahui sebagai berikut. Nah, setelah itu kita menghitung best estimate factor. Kita masukkan semua yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus yang ada di layar. Hasilnya ketemu untuk best estimate factornya sebesar 2,150277. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabel seperti ini ya. Hasilnya BF sebesar 32,2541. Setelah itu kita mencari FMS. Asumsikan bahwa manajemen sistemnya bernilai 1 sehingga didapatkan nilai POF-nya sebagai berikut ya. Kita masukkan tadi yang sudah diketahui semua. Nah, nilai GFF, nilai DF, dan nilai FMS dimasukkan, hasilnya ketemu POF-nya 9,86 kali 10 pangkat min 4 kegagalan per tahun. Setelah menemukan nilai POF, kita mencari nilai COF. Pertama-tama, analisa konsekuensi kegagalan area terdampak guna menumpahkan nilai luasan area terdampak apabila terjadi kegagalan sistem atau kebocoran. Analisa ini mengacu pada perhitungan konsekuensi level 1 pada API 581. Nah, pertama, penentuan fluida representatif ya, mohon maaf Bu. Untuk fluida yang akan dianalisa dalam studi ini sesuai dengan tabel 4.1 pada API RP581 yaitu oil typical crude berdasarkan tabel 4.2 API RP581. Fluida ini memiliki kode C1 sampai C2 yang mana memiliki sifat-sifat seperti berat molekul 23, beras jenis 15,693 lb per F3, temperatur titik min 193 derajat Fahrenheit dengan ambient state berupa cair, dan nilai auto ignition temperatur 1036 derajat Fahrenheit. Berikut tabelnya sudah tertera di layar. Setelah itu kita menghitung constant specific heat. Nah, rumusnya ini ya. A ditambah BT tambah CT pangkat 2 tambah DT pangkat 3. Data-data yang sudah diketahui tadi dimasukkan ke dalam rumus berikut. Hasilnya ketemu untuk constant specific heat min 19,834. Selanjutnya, setelah menemukan constant specific heat, kita menghitung ideal gas specific heat ratio. Rumusnya CP per CP min R. Hasilnya ketemu 0,7946. Selanjutnya kita menentukan release hole size. Nah, pada studi ini digunakan 4 ukuran lubang yang mengacu pada tabel 4.4 pada API RP581. Ukuran-ukuran lubang yang telah ditentukan tersebut diantaranya adalah small atau
0,25 inch, medium untuk 1 inch, large untuk 4 inch. Berikut tabelnya sudah tertera di layar. Selanjutnya, penentuan fase fluida setelah terlepas. Nah, di sini, fluida yang mengalir pada pipeline adalah fluid gas C1, C2 ya. Maka menunjukkan bahwa fase fluida setelah terlepas adalah gas. Hal ini nantinya akan berpengaruh pada pemilihan rumus yang akan digunakan untuk menentukan laju kebocoran fluida. Nah, selanjutnya penentuan laju kebocoran. Dilakukan perhitung P-trans terlebih dahulu untuk menentukan rumus yang akan digunakan dalam menentukan laju kebocoran. Karena nilai P-trans lebih kecil dari pressure design, maka rumus yang digunakan yaitu pada persamaan 3.6 API RP581. Berikut rumusnya ya. Sudah tertera di layar. Untuk A0,5 hasilnya 0,049, untuk A1 hasilnya 0,785, untuk A4 hasilnya 12,56. Untuk A16 hasilnya 200,96. Selanjutnya perhitungan laju kebocoran untuk masing-masing hole ya. Berikut hasilnya ada, yang pertama ada 1,802 lb per s, selanjutnya ada 1802 lb per s, selanjutnya ada 28.868 lb per s, selanjutnya ada 462.124 lb per s. Untuk perhitungan available mass for release, selanjutnya mengacu pada persamaan 3.10, perhitungan untuk massa fluida tiap lubang menghitung massa aliran selama 3 menit. Ini rumusnya 180 kali WN. Untuk mass 0,25 hasilnya 324,36 lb. Untuk mass 51 mass 1 hasilnya 5196,24 lb. Untuk mass 4 hasilnya 83182,32 lb. Nah, selanjutnya penentuan tipe kebocoran. Berdasarkan API RP581, kebocoran memiliki dua tipe yang berbeda. Apabila total massa yang keluar melebihi 10.000 lb, maka kebocoran akan dianggap sebagai kebocoran instantaneus. Dan apabila nilai massa yang keluar kurang dari 10.000 lb, maka akan dikategorikan sebagai kebocoran kontinus. Nah, untuk mass 0,25 hasilnya instantaneus. Mass 1 hasilnya, oh ini tipe ya, kontinus. Untuk mass 1 juga kontinus. Untuk mass 4 baru instantanus. Nah, untuk mass 16 instantaneus. Lanjut. Evaluasi respon setelah kebocoran. Pada tahapan ini, desain dari pipeline serta faktor-faktor isolasi serta deteksi akan dianalisa berdasarkan tabel 4.5 pada API RP581. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa sistem airport line NPS 4 inch memiliki sistem kategori berkategori A dan sistem isolasi berkategori B. Nilai konstanta reduksi yang didapatkan sebesar 20%. Selanjutnya, penentuan laju kebocoran dan massa setelah direduksi. Nilai release rate yang didapatkan sebelumnya akan direduksi menggunakan nilai konstanta reduksi yang mana nantinya akan digunakan sebagai faktor utama perhitungan konsekuensi area terdampak pada kebocoran kontinus, serta digunakan untuk perhitungan mass release untuk perhitungan luasan area terdampak pada kebocoran instantaneus. Ikut tabelnya ya, ini untuk rate-nya, rumus rate-nya. Bisa dilihat di layar, rate 0,25 hasilnya 44,6 lb per s, rate 1 hasilnya 714,632 lb per s, rate 4 ketemunya 1134,14 lb per s. Untuk nilai duration maksimum didapatkan dari tabel 4.7 part 3. Rumusnya untuk mesh, mencari mesh ya, nilai mesh ini untuk mesh 0,25 hasilnya 80,280 lb, mesh 1 hasilnya 85.758,4 lb, ini tipe ya Bu, maaf. Mesh 4 hasilnya 6.860,478 lb.
Selanjutnya perhitungan dampak kebakaran dan ledakan. Menentukan dampak kebakaran dan ledakan terdapat pada subbab 4.8. Kita asumsikan bahwa nilai FACT 0,25 atau direduksi sebesar 25% dapat dilihat pada tabel 4.10 dan untuk nilai A dan B bisa kita lihat pada tabel 4.8 dan 4.9. Berikut merupakan rumusnya. Nah, ini sudah ada tabelnya. Untuk small, untuk medium, untuk large, ini semua ya. Untuk nilai CA-nya sudah tertera di tabel. Lanjut, kita menghitung FACT. Untuk nilai FACT sama dengan 1, maka nilainya sama ya. Nah, selanjutnya menghitung AIT Blended Consequence Area. Kita asumsikan nilai FACT sama dengan 0,5. Maka hasilnya sebagai berikut, tertera di tabel. Selanjutnya, menghitung final konsekuensi. Nah, berikut rumusnya. Setelah kita hitung, kita masukkan ke dalam tabel, ini merupakan hasilnya ya. Untuk small, medium, large. Ini untuk CA-nya, untuk GFF, sudah diketahui semua di dalam tabel. Selanjutnya kita menganalisa risiko konsekuensi area terdampak. Nah, pada tahap ini dilakukan pengaplikasian nilai risiko kepada matriks risiko guna menentukan tingkatan risiko yang ada pada studi yang kita angkat, yang saya angkat. Berikut merupakan tabelnya 4.1 ya. Nah, di sini hasilnya untuk POF 9,86 kali 10 pangkat 4 kategorinya termasuk kedua. Untuk hole type apa tipe lubangnya ini untuk 0,25 inch, CA-nya 30,257. Kategori CA-nya A, statusnya low. Untuk tipe lubang yang 1 inch, CA-nya 350.950,53. Kategori CA-nya E, statusnya medium high. Untuk tipe lubang yang 4 inch, CA-nya 433,56, kategori CA-nya B, statusnya low. Nah, selanjutnya ini ya, pembacanya sama seperti tabel di atas. Untuk kategori-kategorinya 0,25 untuk tipe lubang 0,35, kategori A statusnya low, tipe lubang 1 inch kategori E statusnya medium high, tipe lubang 4 inch kategori CA-nya C statusnya medium. Berikut merupakan gambar grafik. Nah, nih. Kesimpulannya, dari hasil analisa dan pembahasan yang dilaksanakan dalam studi ini, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai konsekuensi risiko area terdampak sangat bergantung pada tipe lubang yang muncul pada saat kegagalan terjadi. Dapat kita simpulkan pula bahwa untuk kemungkinan kegagalan kebocoran pada kategori small hole atau 0,25 inch masih dinyatakan low atau aman, dan untuk hole tipe medium atau 1 inch yang paling parah yaitu medium high, nggak sampai high. Nah, begitu. Berikut merupakan keterangan atau penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga Barum sehat-sehat di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.